Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai tematik. Kita sekarang sudah memasuki subtema 2 pembelajaran satu. Siapa yang tahu subtema 2 kita mempelajari tentang apa? Ya, bagus. Subtema 2 kita belajar mengenai manusia dan juga lingkungan. Nah, namun sebelum itu Ibu mau tanya, kira-kira di sini siapa ya yang suka main sepeda? Angkat tangannya. Siapa di sini yang suka main sepeda? Kira-kira kalau misalnya kita bermain atau berolahraga sepeda, kira-kira manfaatnya apa ya? Apakah ada manfaatnya nggak ya? Kalau kalian membaca materi yang kemarin ada di halaman 58 dan juga 59, pasti kalian dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Ternyata bermain ataupun berolahraga sepeda banyak sekali manfaatnya ya. Apa coba? Yang pertama apa? Iya, betul, untuk kesehatan. Ternyata bermain sepeda itu baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya otot kaki yang bekerja, tetapi juga apa? Tangan. Tangan kerjanya untuk apa? Oh, untuk mengerem. Juga untuk membelok-belokkan. Badan juga sama untuk menyeimbangkan sepeda biar tidak apa? Biar tidak terjatuh. Terus ada apa lagi? Ada otot panggul juga sama. Eh, apa namanya bekerja juga, jadi otot-otot yang ada di tubuh kita juga bekerja ya, sehingga apa, kalau misalnya kita sering bermain sepeda, kita selalu menggunakan sepeda kemanapun, tentunya akan baik untuk kesehatan. Karena kalau misalnya kita nih makannya banyak, jajannya banyak, minumannya tidak terjaga, terus menumpuk nih di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya di dalam tubuh kita kalorinya banyak dan kitanya kurang gerak, jadi udah makan bobok lagi, udah makan bobok lagi, terus udah makan apa namanya rebahan lagi, main HP lagi, nanti badan kita akan semakin membesar. Tapi kalau misalnya kita suka bersepeda, ternyata manfaatnya adalah dengan bersepeda apa akan bisa membakar kalori-kalori yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita bersepeda, karena semua organ tubuh kita bergerak, karena mengayuh kakinya, tangannya memegang remnya, nah jadi terus nanti kitanya berkeringat, ternyata akan dapat membakar kalori-kalori yang ada di tubuh kita, sehingga badan kita yang tadinya gemuk bisa menjadi ideal kembali. Siapa di sini yang badannya pengen ideal? Karena itu harus sering-sering olahraga, harus sering-sering juga bergerak, jangan hanya tiduran aja ya di rumahnya. Nah, terus juga dengan bersepeda ternyata selain untuk menurunkan berat badan, membakar kalori, ternyata manfaat yang kedua adalah dengan bersepeda kita bisa menurunkan diabetes. Kita bisa mencegah yang namanya diabetes. Kenapa? Ada apa sama diabetes itu apa? Ya betul, diabetes itu adalah kelebihan apa? Gula, kelebihan kadar gula yang ada di dalam tubuh kita. Setiap hari kita makanannya coklat, tiap hari kita makanannya permen, tiap hari kita makannya nasi, kan nasi juga mengandung glukose. Kalau misalnya kadar gula yang ada di dalam tubuh kita banyak, terus kitanya juga yang tadi kata ibu jarang gerak dan lain sebagainya, akan menimbulkan diabetes di dalam tubuh kita. Jadi kadar gula di dalam tubuh kita itu tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita tidak pernah berolahraga, salah satunya tidak pernah bersepeda, jadi malas-malasan untuk berolahraga, kemungkinan besar kita bisa punya penyakit diabetes. Nah, kalau misalnya kita punya penyakit diabetes, nauzubillah minalik ya, ini tuh akan menyebabkan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang lainnya. Selain itu ada penyakit apa aja nih kalau misalnya kita udah punya kadar gula yang meningkat di dalam tubuh kita? Bisa juga jantung, bisa kena stroke juga sama bisa, terus juga ginjal juga bisa kalau misalnya kita kurang olahraga. Kalau misalnya kita kadar gula yang ada di dalam tubuh kita tinggi, jadi oleh karena itu kita harus sering-sering bersepeda, sering-sering berolahraga, sering-sering gerakin badannya. Tuh ibu juga sekarang pakai baju olahraga karena tadi ibu juga udah olahraga, karena ibu juga nggak mau ya kalau misalnya badan ibu terus besar, terus misalnya ibu juga jadi ada penyakit diabetes ya. Kalian juga sama, di rumah harus sering olahraga. Kalau punya sepeda, ayo coba pakai sepedanya buat berolahraga pagi hari atau sore hari ya, biar tidak kepanasan.
bermain sepeda atau olahraga sepeda selain untuk kesehatan juga untuk menjaga lingkungan. Kenapa? Karena sepeda itu berbeda dengan motor dan mobil. Kalau motor dan mobil mereka bisa berjalan karena ada bahan bakar, yaitu berupa apa? Bensin. Kalau sepeda menggunakan bensin tidak? Tentu tidak. Sepeda itu hanya membutuhkan otot-otot kita yang bekerja ya. Kalau misalnya motor dan bensin membutuhkan bahan bakar, yaitu bahan bakar minyak, yaitu membutuhkan bensin yang tadi ibu jelaskan. Nah, kalau misalnya transportasinya menggunakan bahan bakar minyak, pasti akan menimbulkan polusi udara. Oleh karena itu, kalau misalnya kita menggunakan sepeda, bermain sepeda, bukan hanya praktis, tapi juga kita juga dapat menyelamatkan lingkungan karena tidak ada polusi udara ya. Selain itu, bukan hanya untuk lingkungan, bukan hanya untuk kesehatan, ternyata bersepeda itu berfungsi untuk rekreasi. Apa rekreasi? Karena kita kalau misalnya sepeda-sepedahan nih, apalagi daerah komplek, lihat kanan kiri ada sawah, ada gunung ya, berarti itu sama sama saja halnya kayak kita tuh lagi rekreasi. Jadi kayak sepeda-sepedahan, menikmati pemandangan, ada angin yang sepoi-sepoi seperti itu ya. Pasti kalian sudah membaca di halaman 50 dan 59 yang kemarin ibu sudah tugaskan. Nah, kira-kira dari bacaan yang kalian kemarin sudah baca, kalian bisa tidak menemukan ide pokok dari setiap paragraf yang telah kalian baca? Ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Coba ibu tanya, ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Ya, betul. Ide pokok adalah apa coba? Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf. Jadi kira-kira kalau misalnya paragraf ini tuh menjelaskan tentang apa sih intinya? Nah, jadi intinya itu paragraf gagasan pokok itu atau ide pokok itu adalah yang membahas mengenai sebuah paragraf yang secara intinya. Jadi intinya itu apa nih tentang paragraf pertama, contohnya ini nih. Intinya itu adalah dasar dari sebuah paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu ada di mana? Ada di kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Kalimat utama yang ada di awal paragraf disebutnya apa? Deduktif. Kalimat utama yang ada di akhir paragraf disebutnya apa? Induktif. Ya, induktif. Nah, coba lihat di halaman 58. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan juga mudah dikendarai. Nah, kira-kira di sini, di paragraf pertama, ide pokoknya yang mana? Kemarin kalian udah ya mengirimkan ke ibu ya. Nah, ide pokoknya itu ada di kalimat utama, yaitu ada di awal paragraf. Itu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Jadi ini tuh adalah menjadi dasar, intinya, inti dari paragraf yang pertama. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya ini disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Coba lihat. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat, murah, praktis dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan bersepeda ini untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Jadi ini menjelaskan ide pokok, menjelaskan kalimat utama. Jadi beda ya antara ide pokok dengan kalimat pengembang. Kalau ide pokok itu menjadi dasar, menjadi inti apa sih yang lagi dibicarakan dalam paragraf ini, sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan tentang ide pokok, kalimat yang menjelaskan secara detail tentang ide pokok. Contohnya yang tadi ini tuh, sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi. Jadi dijelasin lagi secara rinci, secara detail. Contohnya ini nih, ibu tadi sudah bikin nih. Misalnya, Rani adalah anak yang baik. Setiap hari Rani membantu orang tuanya di rumah. Mulai menjaga adik sampai bersih-bersih selalu dikerjakan dengan rajin. Tak heran apabila kedua orang tua Rani sangat mencintai dan juga menyayangi Rani. Kira-kira ide pokok di sini yang mana? Ada di kalimat utama atau ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf? Ya, betul, ada di awal paragraf. Itu terdapat di kalimat utama.
rajin, anak yang baik, sama dia anak yang baik deh. Rani adalah anak yang baik, itu adalah ide pokoknya. Nah, sedangkan kalimat penjelas, kalimat pengembangnya menjelaskan baiknya itu seperti apa. Rani adalah anak yang baik, itu adalah ide pokok. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah tadi ibu jelasnya kalimat yang menjelaskan secara detail dari ide pokok. Nah, ternyata kalimat-kalimat penjelasnya itu adalah menjelaskan tentang kebaikan Rani. Baiknya itu seperti apa? Setiap hari Rani membantu orang tuanya di rumah, dari mulai menjaga adik sampai juga bersih-bersih selalu ia kerjakan dengan rajin. Nah, itu adalah kalimat pengembang. Jadi menjelaskan lagi secara detail. Tak heran apabila kedua orang tua Rani sangat mencintai dan juga menyayangi Rani. Nah, itu termasuk kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan secara detail, secara rinci tentang ide pokok. Dan tadi ide pokoknya ada di mana? Ada di awal paragraf. Berarti ini termasuk deduktif ya, karena ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Nah, sekarang kalian kalau sudah memahami tentang ide pokok dan juga kalimat pengembang, kalian bisa melanjutkan tugasnya kembali, yaitu di halaman 61 dan 62 ya. Ini kan kemarin kalian sudah ini ya, sudah mengisi yang ini tentang ide pokok. Nah, sekarang kalian mengisi yang halaman 61. Jadi kayak tadi, kan tadi ini nih, ide pokoknya Rani adalah anak yang baik. Berarti kalian bikin lagi kalimat pengembangnya, jelasin lagi secara detail baiknya itu seperti apa, dijelasin lagi. Kalau kalian bisa membuat kalimat pengembangnya 2 sampai 3, lebih dari 2 kalimat, bahkan 3, 4, 5 kalimat, itu bisa menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, ini lihat halaman 61. Ada nih ide pokoknya. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Coba buat kalimat pengembangnya, jangan hanya satu kalimat. Coba kalian buat kalimat pengembangnya itu lebih dari 2 kalimat biar menjadi sebuah paragraf yang baik ya. Bisa? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh copy nanti ke ibu, oke? Mungkin pembahasan tematik kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.